Hai hai hai. Cafe Kiyosu yang terletak di Jalan Prof. Dr. Hadari Nawawi yang berada di kawasan kampus Untan yang berhadapan dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan bersebelahan dengan Perpustakaan Universitas Tanjung Pura. Nah, ini menu yang paling favorit yaitu gorengan. Dimana lagi coba kita dapetin menu tradisional seperti di Kiyosu ini. Ikutin aku yuk untuk melihat suasana kafe yang bertema Jepang ini. Yuks! Di dalam indoornya ini juga kita dapat menikmati secangkir kopi. Dan yang paling penting itu tempatnya instagramable banget nih buat anak muda Gen Z. Nah, ini pasti menu andalan semua orang nih. Ada gorengan dan juga siomai. Fenomena yang saya rasakan itu pada saat berada di cafe Kiyosu ini itu meliputi suasana yang sangat nyaman dan juga estetik. Terdapat akses wifi gratis dan tempatnya itu instagramable banget. Nah, serta fasilitas teknologi seperti meja dengan pengisian daya dan sistem pemesanan digital. Dan juga cafe Kiyosu ini juga seringkali menjadi ruang multifungsi yang tidak hanya untuk menikapi secangkir kopi, tetapi juga sebagai tempat bersosialisasi, bekerja, belajar, dan berkolaborasi. Selain itu, kafe ini juga berperan sebagai simbol gaya hidup modern dan ruang komunitas yang memungkinkan interaksi sosial dengan pertukaran idenya. Cafe Kiyosu yang bertema Jepang ini juga itu tetap memelihara ketradisionalnya seperti makanan khas budaya Indonesia khususnya di Kalimantan Barat. Itu terdapat menu hidangan nasi kuning, nasi uduk, bubur, dan gorengan yang dipadukan dengan inovasi kuliner juga nih. Cafe ini juga berfungsi sebagai ruang publik perkotaan yang menggabungkan modernisasi dan juga pelestarian budaya tradisional Jepang, serta menciptakan keseimbangan antara globalisasi dan juga identitas lokalnya. Dari segi perspektifnya itu, antropologi perkotaan, cafe bertema Jepang ini juga memediasi perubahan budaya dan sosial dalam konteks urbanisasi modern. Modernisasi yang didorong oleh inovasi teknologi dan desain modern ini dipadukan dengan elemen tradisional seperti arsitektur khas Jepangnya. Misalnya nih, penggunaan kayu, kertas shoji, dan konsep ruang terbukanya. Hal ini juga menunjukkan bahwa adaptasi budaya itu melalui difusi budaya, cultural diffusion, di mana elemen tradisional ini juga diserap dan dipertahankan di tengah masuknya pengaruh globalisasi. Cafe Kiyosu ini juga menjadi ruang simbolik bagi komunitas perkotaan untuk mengalami dan mengekspresikan identitas budaya mereka dalam konteks modern. Pengunjung juga dapat merasakan pengalaman yang menyenangkan, estetik, dan bermakna, sekaligus nih berpartisipasi dalam praktik sosial dan konsumsi yang merefleksikan perubahan gaya hidup urban kontemporer. Fenomena ini juga menandai bagaimana ruang perkotaan dan budaya material itu dapat berperan penting dalam membentuk suatu pengalaman sosial yang berlapis antara tradisional dan modernitas di dunia perkotaan Jepang dan globalisasi itu sendiri. Dan menurut pribadi saya sendiri itu, fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat kota kita ini semakin menyadari pentingnya ruang yang tidak hanya fungsional, tetapi juga bermuatan nilai sosial yang estetika yang dapat menumbuhkan rasa keterkaitan sosial dan identitas kolektif itu sendiri. Cafe yang menggabungkan modern dan tradisional itu berperan sebagai oase dalam kehidupan perkotaan yang serba cepat ini, menjadi tempat untuk fleksikan diri, berinteraksi, dan memperkuat komunitas itu sendiri. Ini juga mencerminkan harapan bahwa modernisasi itu tidak hanya mengorbankan warisan budaya leluhur, tetapi juga melainkan bisa dijembatani untuk menciptakan suatu kehidupan perkotaan
yang lebih harmonis dan juga berkelanjutan. Dengan demikian, fenomena ini juga memberikan pelajaran yang sangat penting untuk kita pelajari tentang bagaimana kota-kota besar itu yang sudah dimodernisasi oleh budaya-budaya luar itu dapat menjaga keberagaman budaya sambil memfasilitasi inovasi dan perubahan sosial yang sangat positif untuk zaman sekarang. Cafe Kiyosu yang bertema Jepang modern tradisional ini bukan hanya untuk ruang komersial, tetapi juga ruang budaya yang memperkayakan pengalaman hidup masyarakat kota. Halo, perkenalkan saya Elvina Tira dengan NIM E1121231075 dengan mata kuliah Antropologi Perkotaan dengan dosen pengampu Mbak Dwi Surti Jonida SOS MSc. Bye.